la
Hare
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Mendawai 4 Sukamara. Yang terhormat Ustadz Ahmad Haris selaku penceramah acara hari ini. Yang terhormat Ustadz Widi Muttaqin selaku pimpinan Hadrah Al-Bahrain. Yang terhormat Pengawas SD Koordinator Wilayah Kabupaten Sukamara. Yang terhormat Ketua KKG Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SDN Mendawai 4 serta anak-anak sekalian yang Ibu banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman dan ihsan dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita haturkan tanpa putus-putusnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba canggih. Semoga kita semua yang hadir pada acara ini dan seluruh keluarga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara Isra wal Mi'raj ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah agama, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, memasuki acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara Isra wal Mi'raj ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Usman. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Adinda Ahmad Haris, yang kami hormati Adinda Ustadz Widi, yang kami hormati Bapak Pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamara, yang kami hormati Bapak Ketua KKG PAI Kabupaten Sukamara Pak Asep Sahroni, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat karunia-Nya juala kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan Isra wal Mi'raj di SDN Mendawai 4 Sukamara ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram kita Adinda
Ahmad Haris yang telah sudi hadir di acara Isra Mi'raj di SDM Dawai 4 Sukamara ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian Pak Ustadz Widi, terima kasih atas kehadiran juga beserta rombongan yang mengisi acara pada hari ini. Terima kasih juga kami aturkan kepada Pak pengawas tingkat SD Kecamatan Sukamara, Pak Wadi, Pak Roni, Pak Sahroni yang telah hadir juga. Kemudian kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kesalahan, kehilapan. Mungkin kesalahan dan kehilapan itu berasal dari diri ulun, Mbak. Kalau kebenaran mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir adalah pengawas SD Koordinator Wilayah Kabupaten Sukamara. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yahya selaku Kepala SDN Mendawe 4, yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Haris selaku penceramah, yang terhormat Bapak Ustadz Didi beserta teman-teman grup Rebana, yang terhormat Bapak Ibu serta staf SDN Mendawe 4 serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini dengan cuaca yang cerah kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dalam suasana sehat walafiat, karena tidak menutup kemungkinan banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sedang mengalami demam, dan saya sendiri juga alhamdulillah baru sembuh dari demam. Mudah-mudahan tidak akan menjangkit ke teman-teman yang lain, karena kalau dikatakan musim penyakit kayaknya nggak musim. Kalau musim durian, musim rambutan, cempedak itu ada, musim demam enggak sih, tapi banyak yang demam karena ada teman dari Pangkalan pun di Kubu juga WA, Pak saya demam. Nah kok banyak, sekeluarga saya juga demikian. Pertama istri kena, terus anak si bungsu, terus saya, terus si sulung. Dalam hati mudah-mudahan yang tengah di Jogja jangan demam, kasihan. Karena anak kos kalau demam, aduh, kita kepikiran yang jauh di sini. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, bagi kita semua nanti kita dengarkan, kita ambil hikmahnya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris, urian hikmah yang nanti beliau sampaikan. Jadi nanti Bapak pesan kepada anak-anakku sekalian, biarpun suasana santai tapi santai serius, dalam arti ketika ada Bapak Ustadz menyampaikan urian hikmah Isra Mi'raj, kalian betul-betul mendengarkan, menyimak, dan mengambil hikmah dari urian Bapak Ustadz nanti. Jadi jangan hanya peringatan membawa makan bersama di sekolah, jangan itu yang disukai lah, tapi ambil hikmah dari peringatan ini. Jadi kita sebagai pelajar, anak-anakku sekalian, harus kita imbangkan antara ilmu duniawi dengan ilmu akhirat, karena tanpa
ilmu akhirat, tanpa budi pekerti, tanpa karakter yang bagus, kita bukan siapa-siapa. Biar pintarnya kayak apa, ketika kita tidak punya ilmu akhirat, tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti, kita tidak berharga. Untuk itu Bapak pesan nanti, mudah-mudahan di belakang nanti ada yang disegani sehingga tidak bisik-bisik atau tidak ngobrol sendiri ketika Bapak Ustadz lagi menyampaikan uraian hikmah. Janji anak-anak siap mendengarkan? Ya, mudah-mudahan begitulah, karena bukan hanya kalian, di sekolah-sekolah lain juga dalam hari yang berbeda, kadang ada yang barengan memperingati Isra Mi'raj seperti ini. Kalau Mendawi 5 hari Rabu tadi, Padang 2 Senin, Mendawi 3 juga barengan dengan Mendawi 5 hari Rabu dan sebagainya. Jadi masing-masing mereka dengan cara dan tempat yang berbeda-beda mengadakannya, ada di dalam kelas. Di Mendawi 4 ini lain dari yang lain, lebih rasanya lebih alami, karena kita tidak perlu menghidupkan kipas angin seperti di acara di ruangan, setiap pojok, setiap sekian meter ada kipas angin dan sebagainya. Cuma mungkin saya paham, karena Mendawi 4 sekatnya itu ada dinding yang setengah gini, jadi kalau di dalam ruangan lesehan yang belakang mungkin tidak bisa menyaksikan yang depan secara maksimal. Tapi kayak di Mendawi 5 karena pembatasnya itu yang roll dari besi, mentok sampai bawah terbuka, sehingga lesehan akan tetap terlihat lebih jelas. Tapi bukan masalah, yang penting semuanya memperingati, dan nanti kita ambil hikmahnya dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita teladani perilaku akhlak beliau, dan jangan lupa, karena Isra Mi'raj adalah perintah sholat, itu yang tidak bisa kita tinggalkan. Andai kata anak-anak ada menahan buang air kecil dan sebagainya, sekarang dulu buang air, jangan nunggu nanti setelah Bapak Ustadz ceramah lalu berhamburan ke WC, nggak bagus. Mending saya bicara, kalian ke WC, lepas itu Pak Ustadz standby menguraikan uraian hikmah, kalian standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mustafahu khassana wa habana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah abada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adikku yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama yang kita muliakan bersama, yang kita banggakan bersama, Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan umur kepada beliau, sehingganya beliau ini senantiasa mendidik kita, senantiasa bersemangat, tidak pernah ada kata lelah di dalam mendidik anak-anak muridnya. Dan juga para guru yang hadir di pagi hari ini, bapaknya, ibunya yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, dan juga rombongan dari Majelis Bahrain, yaitu Ustadz Widi yang kita muliakan bersama,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada beliau di dalam membimbing murid-muridnya. Bapak Ibu, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian yang lebih indah untuk Allah selain ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bagaimana kita tidak memuji Allah? Karena Allah lah yang memberikan kita sehat. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah yang setiap saat, yang setiap detiknya, setiap menitnya, bahkan di dalam setiap harinya Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, sehingga nikmat Allah tersebut tidak bisa kita menghitungnya. Semakin banyaknya nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah mampu. Satu bola mata saja nikmatnya luar biasa. Andai kata amalan kita dari kita berumur balik, dari kita diwajibkannya sholat sampai kita meninggal, amal kebaikan kita dihitung dengan satu bola mata nikmat yang Allah berikan, maka jauh terkalahkan amalan kita dengan satu bola mata nikmat yang Allah berikan kepada mata tersebut. Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan dengan niat yang sama, yaitu memperingati peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat istimewa di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu perjalanan yang dikenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Adik-adikku sekalian, kita harus mengerti apa arti Isra, apa arti Mi'raj. Kenapa bisa terjadi Isra Mi'raj? Ada sebabnya. Bukan hanya terjadi begitu saja, mempunyai sebab. Sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebabnya. Karena ada sebabnya sehingga terjadilah sesuatu tersebut. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan pada tanggal 27 Rajab, yang sekarang kita sudah masuk di satu bulan yang namanya Sa'ban. Sudah berlalu sudah bulan Rajab. Namun tidak apa-apa kita memperingati sebuah peristiwa yang agung, dengan harapan kita memperingati peristiwa ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah mengangkat dosa-dosa kita. Allah mengangkat derajat kita dengan niatan memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra, arti daripada Isra adalah perjalanan bumi. Perjalanan bumi. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, juz 15 surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Muhammad ibni Abdullah. Jadi baginda Rasul ini tidak berjalan dengan sendirinya, diperjalankan oleh Allah. Perjalanan bukan seperti perjalanan seperti biasanya, bukan menggunakan mobil. Tidak ada di zaman baginda Rasul mobil. Tidak ada ceritanya mobil bisa naik ke langit. Tidak ada. Baginda Rasul berteman dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, kenal sama malaikat Jibril? Di mana kenalannya? Hah? Di mana? Pernah Isra Mi'raj juga kah? Di mana kalian kenalan sama malaikat Jibril? Mungkin di Sukamara ini ada namanya Jibril. Ada, Bu? Masya Allah.
Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat muqarrabin, yaitu malaikat yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah. Malaikat Jibril inilah yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika diperjalankan oleh Allah ditemani dengan malaikat Jibril menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Tahu buraq? Buraq itu bukan sejenis binatang. Buraq ini artinya kilat. Perjalanan yang begitu cepat sampai dikatakan ketika baginda Rasul kembali dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya, tempat duduknya masih panas. Begitu cepat. Baginda Rasul dijalankan dengan cahaya Allah. Jadi di dunia ini, di dunia manapun, perjalanan yang paling cepat adalah perjalanan cahaya. Baginda Rasul diperjalankan dengan perjalanan cahaya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Di Padang. Iya, betul. Nih, di pinggir sungai. Yang dimaksud di sini adalah di kota Palestina. Baginda Rasul, kenapa baginda Rasul ini diisrakan dari masjid ke masjid? Sebagai pertanyaannya, ada apa dengan masjid ini? Kenapa baginda Rasul dari kota Mekah, kenapa tidak langsung dinaikkan ke langit? Kan bisa saja. Kenapa baginda Rasul harus melalui Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak dari Mekah langsung naik ke langit? Ada apa dengan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Ini melambangkan, mengartikan bahwa masjid di dunia dinomor satukan. Tidak ada tempat yang paling Allah cintai, tidak ada tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi ini melainkan Apa dalilnya? Ada dalilnya. Hadis Rasulullah mengatakan, ahabbu biladi illallahi masajiduha wa abghadu biladi illallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Maka jika adik-adik senang berangkat ke masjid, maka adik-adik ini termasuk orang yang dicintai Allah. Mau dicintai Allah? Mau disayangi Allah? Berangkat ke sholat di masjid. Apalagi laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat di masjid. Orang apabila sudah masuk, melangkah, belum masuk, melangkah saja dari rumahnya sudah mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Setiap satu pahala dihitung, setiap satu langkah dihitung pahala. Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak pahala yang ia peroleh. Bagaimana kalau ke masjidnya menggunakan motor? Setiap gelindingan ban motor yang berputar, Allah hitung pahala. Baik pun itu pakai mobil, kalau andai kata pakai pesawat bisa juga. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Pahala itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kalau adik-adik yang masih berumur balita, masih 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, masih belum masuk umur balik, maka pahalanya buat orang tuanya. Kalau sudah berumur balik, maka pahalanya tersebut untuk dirinya sendiri. Paham? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi masjid di sini mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah diisrakan, diperjalankan perjalanan bumi antar masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Rasul ini dimi'rajkanlah. Mi'raj, apa artinya mi'raj? Perjalanan langit. Perjalanan langit. Baginda Rasul dimi'rajkan dari masjid
Al-Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perjumpaan yang lebih istimewa, tidak ada perjumpaan yang lebih baik dibanding perjumpaan baginda Rasul dengan Allah. Perjumpaan antara kekasih dan kekasih. Tidak ada satu makhluk pun belum pernah berjumpa. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat muqarrabin. Ada 4 malaikat muqarrabin itu. Malaikat yang dekat dengan Allah. Ada 4. Salah satunya Jibril. Malaikat Jibril ini belum pernah lagi ia melihat zatnya Allah. Ketika malaikat Jibril sampai kepada satu batasan, ia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya sampai di sini aja. Kalau saya melebihi batasan ini maka tubuhku akan terbakar. Tidak kuat dengan cahayanya Allah." Baginda Rasul cahayanya berasal dari cahaya Allah, sehingga kuat baginda Rasul. Baginda Rasul dengan sendal-sendalnya berjumpa dengan Allah. Sendalnya berjumpa dengan Allah. Bukan hanya perjalanan ruh. Baginda Rasul bukan hanya perjalanan ruh, tapi dengan jasad-jasadnya naik ke langit berjumpa dengan Allah. Apa yang didapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biasanya orang itu kalau berkunjung di suatu kampung maka pasti ada oleh-olehnya dari suatu kampung tersebut. Ini baginda Rasul berkunjung kepada Allah. Allah yang menginginkan perkunjungan tersebut. Allah menghadiahkan kepada umatnya baginda Rasul berupa salat. Berapa rakaat? Awalnya 50 rakaat. Bukan 50 rakaat. Banyak. Di langit yang ketiga beliau turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah?" Rasulullah berkata, "Aku mendapatkan perintah salat sebanyak 50 rakaat." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Nabi Musa. Banyak banget. Banyak banget. 50 rakaat banyak. Umatmu tidak akan pernah sanggup. Umatmu kecil-kecil, umatku besar-besar. Dari sejak umat Nabi Adam itu besar badannya, tidak ada yang kecil kayak kita ini. Besar-besar, tinggi-tinggi. Bahkan umurnya bukan kayak kita. Umatnya Rasulullah itu paling panjang 60-70 sudah diambil sama Allah. Kalau umat terdahulu panjang-panjang ratusan tahun. Tahu umurnya Nabi Nuh alaihissalam berapa? Umurnya Nabi Nuh itu meninggal berapa? 900 lebih. Umurnya Nabi Nuh. Apanya yang keren? Hah? Umatnya Nabi Nuh alaihissalam meninggal umurnya 900 tahun lebih. Jadi di zaman Nabi Ibrahim itu ada seorang ibu datang ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. "Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku ingin bertanya kepadamu. Silahkan. Bagaimana hukumnya? Aku mempunyai anak, anakku ini meninggal, umurnya 80 tahun, belum bersunat. 80 tahun belum sunat. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Ibrahim, bukan umat Nabi Muhammad. Tertawalah Nabi Ibrahim ini, tertawa. "Wahai ibu, kalau dibanding-bandingkan dengan umatnya Ahmad yang akan datang." Siapa itu Ahmad? Ahmad adalah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau dibandingkan dengan umatnya Muhammad, tidak ada apa-apanya, Bu. Umat Muhammad itu 60-70 sudah jiun, sudah meninggal. Kalau umatnya saya umur 80 itu seperti bayi masih, Bu. Masih kecil, kayak umur belasan tahun masih.
Tidak jadi masalah, Bu. Nggak apa-apa, tidak bersunat. Mau gimana kan lagi orang yang sudah meninggal. Amunya anak-anak SD di sini bersunat sampai umur 20 tahun, disunat pakai kapak. Tahu? Udah sunat semua? Sunat. Bagi laki-laki sunat tuh hukumnya wajib. Kenapa? Karena apabila tidak bersunat, maka air ketika kita kencing itu semuanya tidak keluar, sehingga kita ketika sholat membawa najis. Kalau sholat, salah satu syarat tidak sahnya sholat, tidak suci. Apanya yang tidak suci? Badannya, bajunya terkena najis, tempatnya. Ini yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naik lagi berjumpa dengan Allah, minta dikurangi kebanyakan 50 rakaat. Kata Nabi Musa tidak akan pernah sanggup, dikurangi menjadi 25. Turun lagi, berapa wahai Muhammad? 25. Masih banyak, minta lagi, kurangi lagi, minta lagi, sampailah menjadi 5. Apa aja tuh? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun kata Nabi Musa masih kebanyakan, tidak bakalan kuat umatmu. Lihatlah betapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena mereka tidak memahami arti daripada sholat. Baginda Rasul itu ketika dimi'rajkan Allah, beliau tidak mau lagi pulang ke dunia ini. Kenapa? Karena merasa nikmat di saat bersama Allah, merasa nyaman di saat di samping Allah. Bagaimana seorang anak merasakan enak kalau di samping ibunya. Kita lagi sakit nih, sakit, datanglah ibu. Sakit yang tadinya parah, ketika datang orang yang kita cintai, terasa hilang. Itulah yang namanya cinta, bisa merubah segala-galanya. Bahkan pahit menjadi manis, batu menjadi emas. Ya. Apa arti cinta? Definisi cinta, suatu yang berat akan menjadi ringan, suatu yang murah akan menjadi mahal. Belum saatnya bahas cinta, masih kecil. Belum saatnya. Yang kita bahas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 waktu yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah kepada Nabi-Nya Muhammad, wahai Muhammad, pulanglah, karena kamu masih punya tugas yang harus kamu selesaikan di dunia. Belum selesai tugasnya kamu. Ya Allah, aku tidak mau pulang. Nikmat bersamamu. Aku kasihkan hadiah untukmu. Apabila kau kerjakan ini, sama seperti halnya berjumpa sekarang ini, yaitu sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'raj. Apa arti mi'raj? Perjalanan. Kita sholat itu berjalan menuju siapa? Menuju Allah. Amunya kada sholat kada sampai dengan Allah. Amunya kada sholat sampai kiamat pun tidak bakalan sampai kepada Allah. Hubungannya putus lawan Allah. Sholat adalah penghubung antara diri kita dengan Tuhan kita Allah. Adik-adik di rumahnya sholat nggak? Yang benar. Ke masjid ya? Bagus. Kalau ngeramput, dengerin. Kalau ngeramput, kalau bohong, mau mulutnya, lidahnya dipotong sama Allah. Siap? Nah, diam. Berarti bohong nih. Sholat ya di rumah. Di sini rata-rata umurnya berapa? 7 tahun, ada yang 7 tahun? Oh, 13. Halus mah badannya 13. Nah, jadi adik-adik kalau udah umurnya 7 tahun, belajar sholat. Bacaan sholat dihafal. Tata cara berwudu yang baik bagaimana?
biar diajarkan oleh guru agamanya yang ada di SDN Mendawai 4 ini. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang cara berwudu yang benar. Bacaan-bacaan salat diwajibkan untuk dihafal di usia dini, biar nantinya ketika besar menjadi kebiasaan. Anak itu harus dididik mulai umur 7 tahun. Kalau tidak mau sholat, kata Rasulullah, umurnya 10 tahun pukul. Siap dipukul ibu ayahnya? Siap, demi kebaikan diri kita. Nah, jadi anak itu harus dibiasakan, adik-adik harus membiasakan diri untuk mengerjakan sholat dari usia dini, dari usia masih kecil, sehingga nantinya ketika dia sudah besar menjadi kebiasaanlah sholat tersebut, tidak menjadi beban lagi, tidak jadi berat lagi, karena sudah terbiasa mengerjakan sholat. Sesuatu yang terasa berat itu karena tidak dipaksa, malas, mau ke masjid malas, mau sholat malas. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan, karena kita tidak memaksakan diri kita untuk sholat, sehingga terasa berat. Sesuatu itu kalau sudah dipaksa maka menjadi bisa. Kalau sudah menjadi bisa maka akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa enak. Satu hari nggak sholat galau, stres pikirannya, ketinggalan pahala. Satu kali aja ninggalkan sholat dosanya sangat besar. Jangankan ninggalkan sholat, ngelalaikan waktu sholat aja dosa. Zuhur jam berapa? Duhur jam berapa? Jam 12. Di masjid ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih jam 12. Nanti aja jam 1. Asik main game. Lah, kurangi main game, kurangi. Merusak ini. Apa ini? Bukan otak, akal. Akalnya yang rusak. Main game. Pernah nonton di YouTube orang yang kecanduan game? Sampai gila kayak gitu. Hati-hati ya. Jangan main game. Main apa kalau enggak main game? Kleker. Main apa kalau enggak main game? Main apa? Apa? Bola. Main bola. Bolehlah main bola. Yang penting ingat waktu kalau sudah sampai waktu sholat sholat. Jangan enggak sholat ya, bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa dosa orang yang meninggalkan sholat di sisi Allah sangatlah besar. Bahkan orang yang meninggalkan sholat ini dia bisa menjadi orang yang hina, yang menjadi hina, rendah kedudukannya. Bahkan dia melebihi iblis, bahkan dia melebihi setan. Kenapa bisa lebih buruk dari setan? Setan itu pernah dalam satu hidupnya pernah satu kali saja membuat dosa, yaitu apa? Sombong. Kalau ada orang yang sombong berarti setan gitu. Ya. Kalau ada orang yang sombong berarti setan. Ketika Allah perintahkan setan untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, enggan setan, merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Siapa ente Adam? Ana khairu minhu ya Allah. Aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan ia dari tanah. Merasa mulia. Dengan keangkuhan setan itulah Allah kemudian melaknatnya. Jadi kalau ada orang yang sombong dilaknat sama Allah, dibenci sama Allah. Tapi ada lagi dosa yang lebih besar daripada itu. Tidak ada duanya, besar. Siapa? Mereka yang meninggalkan sholat, yang enggan bersujud kepada Allah. Setan aja dilaknat oleh Allah, nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Apalagi kita orang yang tidak mau sholat, berarti dia enggan untuk bersujud kepada Tuhannya Nabi Adam, Allah. Berarti kita lebih buruk dari setan.
Orang yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar nanti ketika ia kembali kepada Allah. Ketika Nabi dimi'rajkan, beliau berjumpa dengan satu orang laki-laki yang dibaringkan. Di sampingnya ada satu orang yang membawa batu besar. Kemudian batu itu dihunjamkan, dijatuhkan ke kepalanya sehingga kepalanya ini hancur. Semua isi kepalanya meledak, keluar semua. Habis hancur, kembali utuh kembali seperti sedia kalanya. Dihunjamkan lagi, dijatuhkan lagi batu besar itu, hancur. Begitu seterusnya. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, siapa ini orang?" Ini orang adalah salah satu dari umatmu yang Allah perintahkan sholat, namun mereka melalaikan waktu sholat. Bukan tidak sholat, melalaikan waktu sholat. Suka menunda-nunda waktu sholat. Asik main game, asik ngobrol, asik main HP, Facebooknya, WhatsAppnya, dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini kelak di hari kiamat adalah orang yang sangat rugi, orang yang sangat menyesal. Orang yang melalaikan waktu sholat saja disiksa oleh Allah, bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Nanti di hari kiamat, ketika kita dikembalikan kepada Allah, pertama kali yang Allah tanya adalah urusan sholat. Allah tidak menanya kendaraan kita. Kamu ke sekolah pakai mobil apa? Pakai motor apa? Fortuner misalkan, Pajero, mobil sport, dan lain sebagainya yang mahal-mahal. Allah tidak nanya itu, ya. Allah tidak nanya rumah kita mau tingkat 100 ke, tidak Allah tanya. Hal-hal yang ada di dunia Allah tidak tanya. Apapun yang kita miliki, kita pintar, keilmuan kita pintar, tapi keilmuan kita pintar tersebut meninggalkan sholat, Allah tidak tanya ilmu kita. Yang pertama kali yang Allah tanya adalah sholat kita. Hei hambaku, kata Allah, bagaimana keadaan sholatmu ketika kamu hidup di dunia? Udah sholat belum, kata Allah. Ada orang yang sholat 5 waktu, ada.
تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم صباح بمحمد يغفر لنا يا سلام ودعانا ربنا فتوكلنا بمحمد يغفر لنا What's